Halo teman-teman, saya berada di Intercon Blok L1 nomor 43. Infonya ini adalah rumah Dr. Yanto. Kita coba lihat apakah benar. Coba di syuting nih rumahnya nih dari luar nih. Ya, coba dilihat ini rumahnya. Ini ada platnya nih L1 nomor 43. Kita coba lihat, kita coba tanyakan. Pak, ini benar rumah Dr. Yanto? Sebelah di 43. Oke, makasih ya Pak. Oke, jadi informasi yang didapatkan rumahnya adalah ini nih, nomor 43A nih. Ya, 43A L1 ini teman-teman ya. Lihat dari depan rumahnya, di sini terlihat rumahnya mewah. Ya, kelihatan nih dari depan. Rumah 2 lantai, ini lumayan besar ya. Ada mobilnya Hyundai Palisade bernomor plat B400MD teman-teman ya. Jadi supaya kita tahu orang-orangnya, kita tahu dan bisa kita identifikasi nanti teman-teman ya. Ini rumahnya mereka, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman. Jadi kita bisa lihat, inilah contoh ya gembala, pendeta ya GBI CK7 yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin yang kemarin kita masukkan ke dalam video teman-teman ya. Sedangkan pendeta tersebut ya tinggal di rumah yang mewah seperti ini teman-teman ya, dan tidak peduli pada jemaatnya. Jadi teman-teman tolong jangan tertipu sama nabi-nabi palsu ya teman-teman ya. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah yang selalu teriak. Ada teologi kemakmuran lah, biar makmur untuk masyarakatnya. Dan jemaat itu kalau mau dapat duit, kalau nyumbang 1 juta, besok dapat 100 juta di situ teman-teman. Nggak ada teman-teman ya. Yang ada uang kamu 1 juta dibeliin buat aset-aset pribadinya. Itu yang terjadi pada oknum nabi-nabi palsu teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan teman-teman. Jangan kasih sumbangan. Yang diajarin dari ajaran agama Kristen adalah kalau misalnya ada duit di situ, ya kan teman-teman, kalau ada duit, suruh jemaatnya ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh, bukan menyuruh jemaat yang kaya kasih ke yang miskin. Pendetanya udah kaya kok, kecuali pendetanya miskin teman-teman ya. Kalau pendetanya miskin kita masih oke lah di situ, karena dia nggak punya uang, dia minta dari jemaatnya, itu kita harus bantu teman-teman. Tapi kalau pendetanya sudah kaya raya seperti ini teman-teman, jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih teman-teman. Dah, yuk. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Di kesempatan ini, saya mau ajak saudara mendengar detik-detik Alvin Lim, pengacara kondang, dan tim Elkindo Law Firm datangin rumah pendeta Dr. Janto Simko Putra. Emang ada apa dengan pendeta Yanto dan berkat lahiriahnya serta penggembalaannya? Tanpa berlama, mari kita sakiskan dulu video berikut ini. Jadi polemik ini di masyarakat ya, bahkan kemarin ketika kami menemukan salah satu lagi terduga pelaku pidana perbankan di dalam kasus UOB sekuritas yang merugikan 52 miliar di sini ya. Ini sudah terjadi kehebohan di gereja-gereja teman-teman. Karena ternyata
komisaris PT tersebut, si JJ ini adalah seorang pendeta, ya, yang seharusnya menjadi pemuka agama. Nah, teman-teman, banyak yang bingung, banyak yang kebingungan karena ini sudah terjadi beberapa pihak di sini dan saling menyalahkan. Nah, podcast ini kami nyatakan agar supaya masyarakat bisa jeli dan bisa paham yang untuk perkaranya. Saya mau menceritakan sedikit saja, di situ baru saya memberikan pertanyaan kepada para korban. Ya, ini dua orang ini adalah dua korban dari 13 total orang yang ditipu oleh kejadian ini, ya. Dan 3 orang di samping saya ini dan di depan saya ini adalah kuasa hukum yang ikut bersama saya di dalam gelar perkara, teman-teman, ya. Jadi supaya jelas. Oke, jadi teman-teman, saya mau menjelaskan bahwa telah terjadi 2 tindak pidana yang berbeda di dalam kasus ini, teman-teman, ya. Jadi supaya teman-teman tahu biar nggak dicampur adukan nih. Pidana pertama adalah pidana penipuan, penggelapan, dan TPPU, ya, pencucian uang. Itu satu. Yang kedua adalah pidana perbankan dan TPPU. Ya, ini 2 hal yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Saya mau jelaskan, teman-teman. Jadi pertama kali ini kita buat laporan polisi terhadap pidana yang pertama, yaitu penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Kenapa? Karena 2 orang korban ini, ya, dan 11 orang lainnya, mereka menyetorkan ke rekening. Ketika disetorkan ke rekening atas nama BCA tersebut, nah, nama rekening tersebut adalah PT UOB Kahiyang Sekuritas. Sehingga sepengetahuan dari para korban, uang itu diterima oleh UOB Kahiyang Sekuritas. Maka kita laporkanlah UOB Kahiyang Sekuritas sebagai terduga penipuan dan penggelapan. Dan selain itu kita bikin laporan polisi kedua juga terhadap pidana yang sama, 372-378, tapi terhadap terlapor yang berbeda, yaitu Agung Vincent Michael. Kenapa Agung Vincent Michael itu dilaporkan? Karena 3 orang tersebut adalah orang yang berinteraksi langsung kepada para korban. Jadi antara Agung, antara Michael dan Vincent, ini adalah orang-orang yang menawarkan kepada para korban ini untuk memasukkan uang, menjelaskan produk, bilang nanti mau beli dapat obligasi, ya, dan menyebutkan nama bahwa mereka ini adalah pekerja atau wakil perpanjangan tangan dari UOB. Ini dia yang ngomong, si APM ini. Makanya APM ini, Agung Vincent Michael, turut kami laporkan, ya, terhadap LP pidana yang pertama ini, teman-teman, ya. Nah, berjalannya selangnya waktu, ternyata kepolisian melakukan penyelidikan dan menaikkan laporan polisi tersebut ke penyidikan, teman-teman, sidik. Ketika naik ke sidik, dilakukanlah gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka, siapa pelaku, siapa turut serta, ya. Nah, gelar perkara itu dilakukan di Polda Metro Jaya, di Biro Wasidik, teman-teman, ya. Jadi belasan orang datang di situ, kita gelar bersama-sama, termasuk Yasinta, yaitu Direktur Utama UOB, turut hadir beserta lawyernya 2 orang dari Lukas SH dan partner, teman-teman, ya. Nah, disitulah penyidik memaparkan bahwa masuk ke nomor rekening tersebut di BCA-nya atas nama UOB Kahiyang Sekuritas. Tetapi ketika sama si Lukas ditelusuri ke UOB Kahiyang Sekuritas, UOB Kahiyang Sekuritas nomor tersebut ternyata menurut mereka adalah nomor RDN, ya, atau ada beneficiary-nya orang lain nih pemiliknya. Ya, jadi pemiliknya itu ternyata PT Multivisi Jakarta. Ya, dan penyidik juga memaparkan adanya kerjasama antara PT Multivisi Jakarta dengan UOB, ya, dengan pembagian keuntungan 3565. Jadi 35% diambil oleh PT Multivisi Jakarta dari keuntungan tersebut dan 65% diambil oleh UOB. Jadi ini sudah ada interaksi nih kepada pihak ketiga lagi, teman-teman, ya. Nah, disitulah kami mulai melaporkan polisi dalam tindak pidana yang kedua. Apa itu tindak pidana kedua? Yaitu adalah tindak pidana perbankan. Ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini 2 hal yang berbeda yang dilakukan pada waktu, ya, dan tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Penipuan dan penggelapan ini terjadi setelah para korban tahu masukin uang, dia mau tarik nggak bisa. Ya, jadi waktunya tersebut adalah di 2021, 2022, 2023. Jadi dari 13 orang itu ada yang mau tarik, nggak bisa. Dia bilang, wah, kenapa nggak bisa? Masukin kemana? Kemarin katanya moro-moro, ya kan? Kenapa nggak dijual aja itu obligasinya, balikin uang saya? Ternyata dia nggak beliin. Nah, jadi diketahuinya kejahatan tersebut adalah dalam kurun waktu 2021, 2022, 2023, teman-teman. Nah, sedangkan pidana perbankan itu terjadi antara 2014 sampai 2020. Kenapa saya bilang seperti itu? Pidana perbankan ini yang kami sangkakan adalah menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI, yaitu sesuai pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Nah, PT Multivisi Jakarta ini dibuat 2014. Ya, kita ada ahunya. Kita ada ahunya di situ, dibilang dibentuk 2014 dengan komisaris utama JJ Simko Putra. Dan dia selain komisaris juga pegang saham 30%. Nah, 2 direksi lainnya adalah Michael dan Vincent. Di situ, ya, dia memiliki sebagai direktur
memiliki saham selebihnya yang 70% teman-teman ya. Nah, sebagaimana dia mendirikan sebuah perusahaan, harusnya ketika pertama kali didirikan itu ada RUPS dong. Ada kumpul-kumpul semua dong, kamu masuk berapa, ini gimana, kita mau perusahaan yang bergerak di bidang apa, itu harusnya sudah ditentukan dari awal. Ya kan? Nggak mungkin dong orang bilang, ayo kita bikin restoran, tapi bikin izinnya, ngurusin izinnya misalnya bar, Holy Wing. Nggak bisa. Bar itu punya izin khusus lagi, entertainment dia ya. Jadi disinilah mereka seharusnya ketika mendirikan sebuah perusahaan, mengurus izin-izinnya. Ternyata teman-teman, izin yang mereka urus, ya, usahanya itu tertulis di AHU adalah perdagangan umum, ya, tidak menyangkut keuangan nih, ya, dan perdagangan kimia, bahan-bahan kimia, ya kan, harusnya itu yang mereka lakukan ini, perusahaan Multivisi Jakarta. Tetapi pada dasarnya di dalam tahun 2014 sampai tahun 2020, mereka mendulang uang dari ratusan korban, menghimpun dana masyarakat. Nah, disinilah terjadi pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin BI. Ya, terus siapa yang kami laporkan? Kami laporkan 4 orang di sini, yaitu mereka ini adalah antek-antek dari PT Multivisi Jakarta. Ya, tentu saja komisarisnya kita laporkan, JJ Simka Putra. Ya, direktur utamanya kita laporkan Michael. Ya, Vincent dan Agung kita laporkan juga. 4 orang ini, teman-teman ya. Karena mereka inilah yang tergabung di dalam PT Multivisi Jakarta di sini. Ya. Jadi teman-teman, JJ ini namanya ini baru muncul belakangan, makanya baru kita laporkan. Ya, banyak komentar datang ke Motion TV menyatakan, kenapa kok cuma JJ yang diserang? Tidak, kalian salah kaprah kalau menyatakan kami hanya menyerang JJ. Ya, kalau kalian melihat berita-berita di media, di This Way, di TV One, dan berita-berita lainnya, ini kita sudah melaporkan ini dan sudah memberitakan yang APM pertama ini, penipuan 8, ini sudah dari tahun lalu teman-teman. Kalian cek aja beritanya ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda teman-teman. Kalau tadi penipuan 8 ancaman pidana 4 tahun, kalau perbankan ancaman pidananya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ya, dan ini terjadinya adalah ketika di kurun waktu 2014 sampai 2020. Karena di saat itulah mereka menipu dana masyarakat. Uang Bapak ini masuk Bapak uang masuknya di kurun waktu 2014-2021 juga ya Pak ya? 2019 uangnya masuk ya. Bapak masuk uangnya di 2019 juga. Jadi teman-teman bisa melihat ketika 2019 uang ini masuk, JJ itu masih komisaris di situ. Ya, jadi kalau kita lihat ada sanggahan dari kuasa hukum si Juniper Girsang, dia bilang JJ itu sudah bukan di sana. Ya benar, sekarang ini 2023 lu nggak di sana. Tapi ketika terjadi perkara tersebut, ya di 2019 dia masih menjabat. Ya, dia baru keluar 2021. Ketika orang-orang yang pada mau narik nggak ada duitnya, dia kabur. Ya, dia ganti kepemilikan, dia ganti komisaris ke orang lain, dia cabut di situ. Ya nggak bisa. Karena kenapa? Ketika uang itu masuk ke situ, ada yang namanya laporan keuangan. 2019 uang masuk, ya kan? Ada laporan keuangan. Uang itu dikemanakan? JJ wajib tahu. Karena laporan keuangan itu selayaknya sesuai undang-undang PT, dibikin setahun sekali dan diaudit. Ya, atau setahun sekali dia harus bikin itu laporan keuangan. Sehingga dia sebagai komisaris, dia wajib mengawasi tindakan dari direktur tersebut. Jadi kalau direktur yang ngawur dan dia tidak meluruskan di situ, dia juga kena. Berarti ya teman-teman ya, masyarakat biar tahu nih. Halo teman-teman, saya berada di Intercon Blok L1 nomor 43. Infonya ini adalah rumah Dr. Yanto. Kita coba lihat apakah benar. Coba di syuting nih rumahnya nih dari luar nih. Ya, coba dilihat ini rumahnya. Ini ada platnya nih L1 nomor 43. Kita coba lihat, kita coba tanyakan. Pak, ini bener rumah Dr. Yanto? Sebelah di 43. Oke, makasih ya Pak. Oke, jadi informasi yang didapatkan rumahnya adalah ini nih, nomor 43A nih. Ya, 43A L1 ini teman-teman ya.
Lihat dari depan rumahnya, di sini terlihat rumahnya mewah. Ya, kelihatan nih dari depan. Rumah 2 lantai, ini lumayan besar ya. Ada mobilnya Hyundai Palisade bernomor plat B400MD, teman-teman ya. Jadi supaya kita tahu orang-orangnya, kita tahu dan bisa kita identifikasi nanti teman-teman ya. Ini rumahnya mereka, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa lihat inilah contoh ya gembala, pendeta ya GBI CK7 yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya. Ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin yang kemarin kita masukkan ke dalam video teman-teman ya. Sedangkan pendeta tersebut ya tinggal di rumah yang mewah seperti ini teman-teman ya, dan tidak peduli pada jemaatnya. Jadi teman-teman tolong jangan tertipu sama nabi-nabi palsu ya teman-teman ya. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah yang selalu teriak. Ada teologi kemakmuran lah, biar makmur untuk masyarakatnya. Dan jemaat itu kalau mau dapat duit, kalau nyumbang 1 juta, besok dapat 100 juta di situ teman-teman. Nggak ada teman-teman ya. Yang ada uang kamu 1 juta dibeliin buat aset-aset pribadinya. Itu yang terjadi pada oknum nabi-nabi palsu teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan teman-teman. Jangan kasih sumbangan. Yang diajarin dari ajaran agama Kristen adalah kalau misalnya ada duit di situ, ya kan teman-teman, kalau ada duit, suruh jemaatnya ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh, bukan menyuruh jemaat yang kaya kasih ke yang miskin. Pendetanya udah kaya kok, kecuali pendetanya miskin teman-teman ya. Kalau pendetanya miskin kita masih oke lah di situ, karena dia nggak punya uang, dia minta dari jemaatnya, itu kita harus bantu teman-teman. Tapi kalau pendetanya sudah kaya raya seperti ini teman-teman, jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih teman-teman. Dah, yuk. Saudaraku kematian, Yesus Kristus memiliki makna yang sangat mendalam dan penting dalam konteks keselamatan bagi umat manusia, seperti pengampunan dan penebusan dosa. Manusia berdosa dan terpisah dari Bapa Yahweh. Karena dosa kematian Tuhan Yesuslah yang menghapus dosa-dosa umat manusia. Namun yang jelas adalah Yesus bangkit kembali di hari yang ketiga, kebangkitan Yesus. Ini bagian penting dari kekristenan. Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya atas dosa dan kematian, serta menawarkan harapan akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi kematian Yesus Kristus adalah suatu keharusan yang berkaitan dengan rencana keselamatan manusia agar layak menghuni surga. Sekian video dari saya. Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar, itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.